Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami dalam waktu yang sangat singkat pada malam berbahagia ini, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah ini, mari sama-sama kita nasihat menasihati sedikit saya isi tausiah. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat singkat pada malam berbahagia ini, pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sedang jamaah berbahagia. Hadirin yang berbahagia, sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya kita saat ini sudah berada di awal daripada tahun 1445 Hijriah, Muharram. Awal daripada tahun 1445 Hijriah ini, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Terutama sekali kami sendiri yang menyampaikan. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang kita sering melupakannya. Dua nikmat Allah ini yang Allah berikan kepada kita ini yang kadangkala kita sering melupakannya. Apa nikmat Allah itu? Yang pertama nikmat sehat. Yang pertama. Yang kedua nikmatnya nikmat waktu luang. Ada kesempatan. Jadi dua nikmat ini kadang-kadang manusia terlupakan. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua waktu luang, kesempatan. Kalau hari ini kita melihat nikmat sehat, hanapat tabuhyum nikmat sehat, baru nayum nikmat sehatnya ketika sakit. Sedikit diberikan sakit oleh Allah, baru kita tahu nikmatnya sehat. Mam ya sehat tapi ada tu nikmat sehat. Mu ya sehat tapi yang kadang-kadang kita yang ada tu hotel tu sakit biasa baru dah tu bagi ban nikmat sehat. Negala nanti orangnya. Kita beribadah kepada Allah saja kalau memang itu kita dalam keadaan sakit. Sang ulun tuan baca ayat bunuhnya amanah rasulnya panjang. Pakon karena sakit. Nyalun tuan baca bunuh datanya. Tapi memang kita yang sakit, nyan kamu berum-berum latih, tu menggrip kok nyan gemeh tu kuimu. Bahkan karena sakit. Tapi sehat, bahkan tahat gemeh ayat tu kuimu. Ya, negala. Itu beribadah kepada Allah. Bila ada pegah pula ini le. Dalam beribadah kepada Allah, itu saja ada dalam hati kita. Ada kuimu baca, kita tak panjang baca ayat. Tapi mangat, tapi panjang. Ada temayang kena ada berhabai di luar, ada duduk kerongan. Sip mangat temayang orang yang masjid jami' mesur kalau nimu murung lain. Sip mangat temayang masjid jami', tapi nak salah bacut. Udah salah, panjang tad imu. Ya, kana tak panjang. Panjang. Mangat tapi panjang. Kau mangat temayang masjid jami' orangnya mesur atau singa dan lain sebagainya kan. Tapi nak salah bacut. Udah salah. Panjang ayat. Tidak yang pekat, rupanya sakit. Yang sakit yang siapa kau nak? Yang kecil dia baru waktu menyugupi sakit Allah baru tahu menan aku. Ketika sehat nak teringat kepada Allah. Subuh mentang kadang-kadang coba bayangkan tu. Subuh itu adalah satu salat yang paling luar biasa kalau sempat kita berjamaah. Kenapa? Karena salat subuhnya kan salat yang tengah-tengah tu dah budak. Nikmatnya yang paling luar biasa itulah ngantuk. Makanya kalau ni nikmat yang menyukai tim tengok cak Quran cibut langsung tengok. Cak Quran aja. Nyan boleh pegah kedau ni lon tua lagi kan. Tak kata cak Quran tika tengok. Nah semungup 16 ke tak kata baca Quran. Yang golom truk 7 dah baca golom truk 1 halaman. Langsung tengok je ada tu Quran ju. Ju. Yang kerja menyonyan. Makanya Al-Quran itu menjadi obat semua. Tapi dia salah gunakan. Waktu kan hitam tengok baru dah baca Quran. Hitam tengok baca Quran. Nak tengok kau ni ji. Kan ubat menan. Asyifa memang Al-Quran. Bukan tapi kan ubat hitam tengok. Nya ubat hitam tengok baca Quran yang tengok. Baik niat menan. Yang salah. Kan menan ni ji. Tak boleh seperti itu.
Al-Quran itu nikmat, ya, obat dari segala penyakit. Niat menjadi amalan. Oh, kebetulan waktu kita baca Quran tengun, alhamdulillah. Yang baik niatnya hitam tengun, banyak kuyak ber. Nya, yang baik dari awal kata kuyak ber, kuyak ber, nyak tengun. Baik benar. Itu yang pertama, hadirin yang berbahagia, diberikan sehat oleh Allah. Itu salah satu nikmat yang paling besar yang sering orang melupakan. Satu. Yang kedua, nikmat yang kadang-kadang sering orang melupakannya yaitu waktu luang, kesempatan. Coba bayangkan hari ini. Kan cukup banyak orang pada punya waktu untuk salat berjemaah. Cukup banyak punya waktu untuk mengikuti pengajian. Cukup banyak punya waktu untuk melaksanakan ibadah berbagai macam. Tapi sebahagian orang yang mau menggunakan waktu itu. Sebahagian. Itu sama juga. Ketika nanti datangnya waktu sempit, baru teringat, oh mandu ada umbarakon wate hanabunyo ka cukup reajob gimana temayang berjamaah. Jadi kan ada kita punya planning sebenarnya. Tapi karena memang kita dulu nggak ada pekerjaan yang pas. Begitu ada pekerjaan yang sangat sibuk, baru teringat. Baru kita teringat. Teringat, oh ya Allah, dulu saya tidak sesibuk ini. Tetapi tidak ada kesempatan lagi. Makanya kadang-kadang dua nikmat ini yang kadang-kadang manusia sering terlupakan. Yang pertama sehat, dan yang kedua punya kesempatan waktu luang. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Yang secara zahiriah umur kita bertambah. Yang dulu 50 tahun sekarang 51. Yang dulu 60 tahun yang hari ini 61. Saya hari ini 53. Berarti jadi 54. Kalau kita lihat umur Rasulullah cuma berapa tahun lagi. Yang mereka kala miedron jino 60, miena 60 leh yang kunasir, karena begoknya nan. Secara zahiriah kan? Secara zahiriah anjikan aja lagi kan. Bahkan umur Rasulullah itu 63. Temai long tengku mana mai paurun syik long kata 70 lebih. Itu hadiah ke oleh Allah. Nikmat sehat mentang ibadah orangnya bejak ba masjid luar biasa. Sebenarnya umur Rasulullah 60 leh. Engkau nasir sama beotu kan. 60 leh. Jika baik mereka kira. Memang kejok tengok oleh Allah. Itu bergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena yang kejok bonus oleh Allah. Kau boleh dia kejok bonus. Itu bonus. Umur yang ghalib pada Rasulullah 63 tahun. Ilun tuan anak terus tipdo le. Mana lah kira-kira. Secara umur Rasulullah yang kalau baik, alhamdulillah. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini makanya Allah berjalannya waktu hari ini wal as. Makanya Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Uranya tahun 1440 Hijriah, 45, lusa ke 46. Kan ada teh. Masehi juga demikian. 2020 lusa 2020, lusa rea 2025 selesai. Menyogado dapat timang dengan pekerjaan dunia ini, kapan kita beribadah? Enggak sempat, enggak sanggup dan ana teh. Tidak ada waktu. Makanya coba hari ini. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Kenapa Allah? Berarti itu penting. Wal as. Yang dua wa sumpah. Wa qasam. Menyebab orang yang ubud pesantren. Jadi Allah bersumpah itu penting. Allah akan bersumpah. Wal as. Demi masa. Berarti masanya orang hanai gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pasti mandum rugo. Mandum rugo. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, saya teringat. Hari ini kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, itu sudah pasti rugi memang. Kemudian dalam hidup dan kehidupan manusia hari ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini ada min plusnya. Secara duniawi demikian, secara amalan amaliah kita juga demikian. Baiklah yang pula hari ini coba kita bisa beribadah kepada Allah bukan secara ikhlas. Coba hari ini ada orang menilai dengan negatif itu. Tingkat Tengku Nasir mandangnya foto-foto ti uro punya poje. Nah orang yang nilai negatif. Tetapi kalau lihat hari ini positif saja lihatnya. Nyokeun awaknya positif thinking ke awak jino. Jadi kalau positif yang kita nilai, nyo lagi contoh liftnya. Ada orang sebahagian dia tidak sanggup, tidak bisa ke masjid, ke sakit ke. Kalah nonton gede gini.
Manfaat, luar biasa manfaatnya. Cuma yang buat tu nanti buat tu negatif, kalau bukan ada positif yang negatif. Subuhnya hai kuda. Hana upu nang ku nasir ente tukang lift. Lah tumayang subuh ni nani ana upu nyang kainan na buat bacura. Nya hana kat itu negatif. Kejeng ku nasir payah nak nanti urang yang liftnya mi ba subuhnya mati cukup bahaya nya berarti kau nya subuh nak ya berjamaah. Gede ke kalau subuh long. Ya kan? Itu tidak boleh. Itu negatifnya seperti itu. Sama juga dengan anak-anak hari ini menggunakan HP. Coba bayangkan anak-anak menggunakan HP hari ini. Dia menggunakan HP ada nilai negatif dan positifnya. Positifnya luar biasa. Cukup banyak positifnya anak-anak hari ini menggunakan HP. Anak-anak kita kuliah hari ini tidak punya HP. Bagaimana? Dia nggak bisa. Tapi kalau dia gunakan dengan nilai positif, positif. Kalau nilai negatif, negatif. Manfaatnya banyak, nilai negatifnya juga banyak. Ini hadirin yang berbahagia. Oleh karena demikian, kita melakukan sesuatu juga di dunia ini ada nilai negatif, ada nilai positifnya. Hari ini jangan menilai negatif. Supaya hidup nyaman, nilai semua positif. Apalagi beribadah kepada Allah. Kita berteman juga demikian. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya teringat ada guru kita kemarin itu menyampaikan. Ada 3 teman sejati. Ada 3 teman, sahabat yang baik. Nyo punaruh dia dah mengon ngurungnya. Coba kita lihat. Ada 3 sahabat. Kata seorang filosof. Nalhedo sahabat. Ada 3 sahabat yang baik. Yang perlu kita berteman dengan dia. Siapakah itu? Yang pertama kata filosof itu, teman yang termotivasi. Lu udah dengar ni yang kudasir. Teman yang termotivasi. Yang pertama. Yang kedua, teman yang ikhlas. Itu teman. Sahabat. Kemudian yang ketiga, teman yang perhatian. Ada 3 teman. Sahabat. Apakah kita sehari ini sudah berteman dengan sahabat kita yang 3 ini? Karakternya 3. Yang pertama, dia itu termotivasi. Termotivasi bagi nilai-nilai positif. Contoh. Kita berangkat misalkan dari Luxmawi ke Medan. Begitu mau salat zuhur, jarang-jarang misalnya kita berjamaah. Tetapi karena teman kita dia itu harus berjamaah, kita juga ikut berjamaah. Termotivasi. Itu ada nilai plusnya. Luar biasa. Kemudian sholat berhenti lagi misalkan. Karena berjamaah yang dikejar. Luar biasa. Jarang-jarang dia sholat, diajak. Kemudian makanya sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu mengingatkan temannya. Baik yang nak ingat bak jeb kopi yang je ke sahabat. Nyo tak jeb kopi ke deh. Kenapa kon mi cukup mangan ni deh. Nyen kon nyen berarti sahabat yang salah. Hana sayang ke kena. Hana sembayang tinggal kita. Yang mudah sahabat yang betul itu adalah sahabat yang selalu mengajak. Sahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Itu sebetulnya sahabat yang betul. Jadi yang mengajak kepada kebaikan. Ngon katanya tak mengon hana semayang. Ngon katanya sahabat katanya jarang semayang. Menyo katanya betul-betul sahabat dekat, ajak dia. Baik dah fikirnya menyoku pakat semayang, hai pikir pakat jib kopi lah, dia kan kedih dengan, nyo berat kukarat, nyo hai mengan kulit. Itu salah. Sahabat yang sebetulnya, karena menyuruh tayo kaji ke sahabat, waktu ada pegahnya nampak ngehile. Kenapa? Karena memang itu sahabat. Sahabat beda dengan teman, Bapak Ibu. Beda dia. Sahabat itu, teman itu biasa. Sekali jumpa udah selesai. Tapi sahabat tidak. Ketika sahabat kita itu sakit, kita juga merasa sakit. Nyanggeun sahabat. Menyongon biasa mentangon. Jep ia 3 selesai jak ke dia orang jip bayar tengah tanya bayar lusa je bayar lusa dah bayar lusa. Kadang kena orangnya tanya bayar.
Singo baru tanya lom. Lusa baru tanya lom. Nah silaganya. Macam jenisnya kan sahabatnya. Nyengon ya. Tapi punya sahabat dengan demikian. Dia perhatian orangnya. Nya punya sahabat. Orangnya tanya bayu. Singo bayu ji. Lusa raya bayu kita tanya. Kan orangnya kita tanya. Singo baru tanya lom. Lusa kita tanya lom. Yang kan sahabat. Yang sahabat seperti itu. Jadi sahabat yang pertama termotivasi pada nilai-nilai kebaikan. Itu sahabat yang pertama. Termotivasi. Untuk mau berbuat baik. Termotivasi. Tanya mandu termotivasi. Dengan takalan ngon tu. Itu bajai rapi. Ya kan? Batejak bak masjid rapi. Jumat rapi. Nadu menati urang. Bak Jumat mentang ngon training. Nah, nya nana payah itu yang uragam. Urinang nak tanya. Kan tabu piasan, bak Jumat 3 minggu 3 mengan training. Yang kan hana persiapan, hana god. Tidak bagus. Akhlaknya jangan lihat kepada sahnya salat. Menyosah salat dah hana sok baca bisa. Kain sarung serembar nyan sah semayang. Karena aurat orang laki antara pusat dan lutut selesai. Tu mana ci 3 nedang semayang? Kan? Baik netuk bajai nyum ragam. Baik netuk bajai tok nyan tagai nikah ju kan Allahu akbar tiron mentang tekhin. Baik dia dah kena uleu. Apalagi di depan Allah. Apalagi kita menghadap Allah. Sang tiron mentang bilucu datang uyu. Duh tubuh tu anak. Soal ibadah sah. Siapa bilang tidak sah? Karena ibadah itu kalau sudah menutup aurat sudah selesai. Tapi dari segi akhlak adab tidak ada sama sekali. Baik dia takun ngan hana baje, bertanya mentang semayang Jumat ngan training, nyan hana god, hana adab. Hana god. Mana dum? Kalian keron beda bukan? Kalian keron mentang. Lah dum tulisan lai ni kod bebe raya tulisan ni dia Allahu akbar macam tulisan ni kod. Jun sah, kan? Tapi hana god. Nya nak kena pegang. Jadi kembali lagi, mana sahabat yang kedua? Sahabat yang kedua ikhlas. Tulus, ikhlas. Tadi termotivasi. Ini tulus, ikhlas. Ketika dia membantu kita, sahabatnya, hana merasa pajaroi bayu. Lihat dah bayu iya ji, nyo ke pajan mai bayu iya ro. Kemana ji? Ikhlas terus. Itu menjadi amal. Itu ikhlas. Apapun yang dia lakukan ikhlas. Dia mau bantu uang, dia mau bantu misalnya pulailah. Apa saja nasihat, ikhlas semua itu. Karena kalau kita bantu dia hari ini, ada seseorang hari ini kita bantu orang lain, kemudian Allah membantu kita bukan kanji yang bantu tayang. Nya tuan-tuan kena pegang. Cukup banyak hari ini kita membantu orang lain, tetapi bukan orang tersebut yang membantu kita, tetapi siapa? Orang lain lagi. Orang lain lah yang bantu dia. Dia dah bantu orang lain. Orang lainnya bantu orang lain. Orang lainnya bantu terus dia. Mana ni? Kan bantu dia. Tapi bantuan dari siapa ni? Nanti iji si orang lain. Pun ini bantu. Tetapi ada orang lain nanti yang datang membantu kita. Meringankan beban orang lain, walaupun bukan fisiknya, secara mental. Namun insya-Allah nanti akan kita datang pertolongan dari orang lain, bukan fisik, mungkin mental dan lain sebagainya. Nasihat. Okey, contoh jenuh nak rubah anak gop rubah Honda, terjatuh. Nya beda fikir dia kata, alah anak gop urusan. Jangan demikian. Cok Honda pebudah sian, nak sakit kena sakit ke bahan sakit nyok iang kai ipok ni yang jok mai rumah sakit. Sehingga anak kita yang bantu legau. Ya, mana ni? Bet haram hak ikut yang bantu bumunan ke gede. Punya anak tak pokok. Jangan. Hari ini jangan kita lihat seperti itu. Ya, punya ingin bahagia udah bet tapi kenya. Bet pilih dah bantu kau punya pajan ni dah aku menumpuk bantu. Bet lagi nya. Nya hana ikhlas. Jadi sahabat yang kedua adalah sahabat yang ikhlas, tulus, memang betul-betul ikhlas. Yang ketiga, sahabat ketiga selalu perhatian. Nah, ini cukup penting. Dia ajak berjamaah, kita selalu berjamaah seperti ini. Kita pergi berdua, kita yang nak peci. Kemudian ada tasuk baja yang ya semayang lah. Dia tak engon dengan training, tak pegang. Hai.
Nyo ya semayang kepungan, ya, pakailah peci-peci. Ya, itu perhatian namanya. Perhatian. Ya, karena sahabat tadi kan, perhatian. Demikian juga misalkan kita selalu bertanya kepada teman, hai kali sarapan no, kapoh tiplo ko tibla. Sarapan kali? Oh golom, ya pajo bule, be sakit mah. Be temo ngangin tu. Kenapa? Perhatian, karena sahabat. Perhatian. Sampai perhatian. Padahal sampai dua ada ni. Kali bu. Golom mana mangan nampak pekerjaan kau banyak. Kubah pekerjaan, ya pajo bule. Kapoh tibla nak pajo bu. Kenapa dia? Karena sahabat, perhatian. Ya, jadi sahabat ini perlu kita berteman, memang harus mencari sahabat yang demikian. Kenapa? Tamangan dengan tengku, nyai kita ya walaupun konhi tengku tapi menghina akhlak tengkuna. Tamangan maah tak pegah ngan urang yang tabi-tabi hantam semayang. Yang di kita ya biro ikut kenal, mangan juntu. Mangan je kan. Menan kan tamangan dengan tengku lagi kena kepegah. Ini yang kerja dang foto boleh di tiga gangan dengku. Nah abu kutakung daya abu kutakung dah foto tiga abu dia abu kan jut. Tadi itu tadi pek dari rumah ai ngentau. Kebek kepu ngentau. Kan ulama ni boleh di tiga gangan abu yang kuna sihir yang boleh di. Tadi nah dekat dengan ulama. Minimal malai dia kena pubu pula dah pernah tadang foto ngabu. Nya nak kena pegang. Minimal nasifun malai badai urung. Hai. Putih kadang potong abu nyobut ya kena malai dia nya potong abu. Dia tak ngarida ngan abu tapi but antau semayang. Jadi kan itu dan motivasi. Ya kerja sahabat mau pula tiga-tiga aja abu foto karya ya. Anak ye yang kalau pegah haji positif dan negatif lada murung enggak pergi anak mau foto, jak kena foto, boleh tiga-tiga foto. Kenapa? Dia kalau namanya kamu batu kula bukti autentik ke? Kan pegah-pegah mentau. Nah mengajar, nah mana buktinya? Bukti anak mit le PR orang yang. Anak mit tengah le PR, jut di sekolah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, IPA, agama, jut. Itu menandakan guru ada mengajar. Autentik ikut. Nyo bahasa sekolah. Ya kan? Jadi kan pegah-pegah mentau. Di mana nampaknya anak itu ada perubahan? Cuma kalau bulan tapi pelajaran anime tentang yang ni turi, berarti yang kon. Anda mengajar, ada tak pegah? Nah, mengajar pak, pandai mengajar anime mentang tahun. Tidak ada perubahan. Nya nananya belakang pun pegah je. Karena yang namanya mendidik itu mendapatkan perubahan. Itu makna mendidik. Mendidik dan mengajar itu beda di sekolah itu. Kalau mengajar, dia tambah kelentuan. Menyampaikan sejumlah bahan ajar, menyampaikan sejumlah ilmu pengetahuan, selesai. Gaya urang kuliah ni, mata kuliah lebih betul ini sudah, ini diktatnya, baca sendiri segala macam, besok sudah keluar ujian. Selesai. Mendidik bukan demikian. Tapi pelajaran, evaluasi, semua tingkah laku yang kita ini diikuti oleh si anak. Itulah mendidik. Mendidik kita kunjung mendewasakan anak. Makna mendidik, mendewasakan anak. Apapun tingkah laku si guru itu diikuti. Itu namanya mendidik. Lagi mak nemi di rumahnya mendidik ya. Kalau nanti mak nemi di rumahnya, mak nemi punya kata-katanya kotor, pasti diikuti oleh sana. Kata-katanya baik, bersih, diikuti oleh sana. Makanya mak nemi di rumah sangat menentukan itu. Ibu-ibu sangat menentukan itu dalam pendidikan. Karena pendidikan itu yang paling ini adalah pendidikan informal di rumah. Bukan pendidikan formal di sekolah, apalagi non formal dalam masyarakat. Itu pendidikan ada 3. Informal, formal, non formal. Informal itu di rumah. Pendidikan di rumah. Bagaimana dibentuk oleh seorang ibu dan seorang ayah, itulah dia. Formal di sekolah cuma 5 jam di sekolah, 4 jam setengah. Puyang pengahli guru, yang kenyatakan. Baru nanti dia pulang pendidikan non formal dengan temannya. Temannya dia teman bermainnya dan lain sebagainya. Itu namanya pendidikan non formal. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita anak-anak juga kita bermain, bukan saja kita mendapat sahabat, cari sahabat yang terbaik, anak-anak kita juga perlu mencari sahabat yang baik. Buat dengan perkataannya, anak kita yo. Tidak pernah dia ucap kotor di rumah. Di rumah enggak pernah.
Tapi ketika dia pulang dari selesai bermain, kau ucap kotor. Dari mana itu? Dari permainannya dengan pendidikan non formal dalam masyarakat tadi. Ngaji bacut rubah kait yang mak. Kenal ada orang mit. BO rubah mak itu yang. Pat mak. Pat itu yang. Di mana mama? Bahasa Indonesia beda pegang bahasa Adro tu. Pegang bahasa Indonesia dah lebih halus. BO pam rubah. Di mana mama? Itu yang. Memang depa Aceh le dah tu. Cina Aceh punya mana? Sira tu kau dia yang mak. Nah, itu anak kita dia bawa ke rumah nanti. Dia mana dapatkan tu? Pendidikan non formal dalam masyarakat. Kenapa saya sampaikan itu? Saya hampir 30 tahun jadi guru SD, Bapak Ibu. Guru SD sampai hari ini, guru sekolah dasar. Walaupun di SMP itu guru sekolah dasar tu. Karena wajib belajar tu 9 tahun. Dari SD 6 tahun sama SMP ni tu namanya pendidikan dasar tu 9 tahun. Kalau dulu pendidikan dasar 6 tahun, sekarang pendidikan dasar 9 tahun. Menyogolong tamat SMP hanya kira anak tajak ikulah. Jamun S1 mentang kaje, dah S1 SD. Asyik. Yang kai kira anak pula. S2 SMP, S3 SMA. Dia mungkin kena S paduk kaje S3, SD, SMP, SMA. Kena macam mana pegang. Kaje. Jina menyohana S2 tamat SMP, S2 SMP maksudnya. Nyan hanya kira sekolah karena pendidikan dasar itu adalah SMP. Tamat SMP baru dikatakan ada sekolah. Nyan tamat SD najak sekolah. Hanya yasi, lagi tika mentang jamu. Tika dulu itu masih taman bermain, tidak ada tuntutan dia. Taman kanak-kanak, namanya taman bermain saja. Mau raya pada ni tika mentang kali-kali purno dah kawan. Tika purno tambah-tambah sebenarnya hana tapi hari ini serba salah lah. Hanya dah pegahnya, dah pegah tu panjang ju tu. Memang SD pi payah dah yung baca pi handa baca pi. Gimana kan? Nak saingan itu urang daftar 200 orang yang boleh memang perlu banyak apa. Dah pegah cik lagi. Sebenarnya enggak boleh. Karena perkembangan anak itu ada tahap demi tahap dia. Ada tahapan. Ada tahapannya. Cuma baik dia kena nilai. Nyanyi pendidikan. Ya kan? Memang belum tua, belum pegahnya nabahan. Karena kalau belum tua mengajarkan nabahan katanya. Nyam belum pegahnya, tapi teman baiknya. Kan? Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia. Yang penting dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita mencari nyaman. Yang pertama sekali, jadikanlah ibadah ini sebagai kebutuhan. Nyo yang maknanya. Carilah ibadah ini, jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan. Menyo ibadah sudah menjadi satu kebutuhan, hana masalah salat berjamaah. Urus salat berjamaah. Imam panjang baca, hana masalah. Karena kenapa? Karena memang kebutuhan. Hana agak fikir imam kanya. Ada mana urang enggak semayang, mata kita mau kena mak imam ha angku mahir aku. Nya imamnya panjang tat ayat, mangap semayang tido. Nah urang na kanana. En traweh mentang nu ki balado urang. Golong perut 8 aja pajan nyok tu biet. Ha nya traweh kan. Ha teman baik lagi ya. Oleh karena demikian hari ini dalam hidup dan kehidupan kita hari ini cobalah kita mencari aman, nyaman, jadikanlah ibadah ini sebagai kebutuhan. Kalau ibadah sudah menjadi kebutuhan, kan semayang entah. Kalau dikatakan ibadah itu bukan hanya salat saja. Mandu minta mau. Tapi kalau dibilang salat, nya mati salat, mayang. Tapi punya ibadah cukup banyak. Nyodro ni duduk dalam masjid ibadah. Ai deku deman dua kamu ana tak dua dengar dro pegah abahnya. Pun kan pegah kamu ibadah. So pegah kan ibadah. Hormatkan ibadah. Yang pertama ni duduk dalam masjid ada niat itikaf ibadah. Kemudian dia duduk dalam masjid dia pasang punyung walaupun tengut dia pasang tengut jaga ibadah. Kena ada buat pengajian. Tunggu tapi Assalamualaikum terlalu. Ibadah je. Maka nak dengar hotel tikrek benda hotel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mukadimah benda yang tersebut. Balian langsung juga. Ibadahnya. Mana masalahnya ibadah? Mana urut pegakon? Cuma menyokat tengut ia semayang terkait nama masalah ya tung lain nya terkait. Mana nak gapa ya? Pulong kagoyang juga tahu. Nyan anak kemah. Ya tung lainnya. Nya mentang mana masalah haji. Tengut punya dalam waktu memang tenang,
hana goyang-goyang, yakin, itu nggak usah ambil wudhu lagi. Tapi kalau tidak yakin, silakan ya tung wudhu lain. Hana yakin itu mayang yang sah. Pakon, urang tengun pasti itu angin. Yang kejam kau urang tengun betotong ngawiyungan, angin itu. Ya, memangnya kalau umrah itu alami. Kita yang mau dokter kan? Kita yang mau dokter. Malah menyuruh hana itu angin, masalah, yang operasi. Ya dia mah doktor yang berbalung tu doktornya kan dia memang lagi ya. Ane kalian mentang tayong ya oleh Allah bersin hana itu bersin kana cukup sakit kata gagak hana itu bersin kara hana itu cukup sakit. Pakai banci wate bersin cukup raya kena bersin. Nah, ane kala luar biasa nikmat ya oleh Allah bersin mentangnya luar biasa. Ya kan? Pulang semungu. Ikalan semungu hana semungu. Yang kejut angin ini menyana pula tu mah baik ke go bunadap. Ya mantap. Meh naik tepi angin masalah. Baik hadirin kaum muslimin sedang jemaah berbahagia karena kita juga menjelang waktu Isya. Dan tua rasa nyon nasihat bak malam berbahagia nasihat sama-sama. Cuta po. Dan tua lan po ke DPO pegah tago pegah nasihat apa amalkan karena sedikit kita dapatkan ilmu kita amalkan lebih bermanfaat daripada segudang ilmu tidak kita amalkan. Kan ada yang punya tiradu. Habis itu tiradu. Kiban tunggu hukumnya. Luar biasa. Kiban punya kalah kena yo. Tu banyak dah. Tu bodoh mai ilmu yang gudak. Na urang na, mian tayang balong na urang lu. Munya ilmu pokoknya hangu tu. Ada tu manyang konya hangu. Tapi tak urang dia lah ada urang ilmu ciana konya. Ibadah na pre-pre konya. Tu mayang berjamaah na konya dumpuna. Mian tayang balong sogot tunggu. Mamben cewek ini hana mangai dengan kau. Hana mangai minta yang cogot aku. Ilmu je kau lu, bugah ke kau lu, tapi hana amal. Diuri hana tak putih beo ilmu yang tapi gak amalkan. Ah, coba bayangkan. Luar biasa kan daripada orang kupur mai urus ilmu yang tambah mesti jamiah. Tambah mesti jamiah ilmu. Meda yang hanglah dengan kau nya. Tapi tidak urung. Ngapa nyanyi terau kan? Nah, itu dia. Kurang baik ni beda pegang kau menaga kurang baik. Mungkin demikian hadirin kaum muslimin sedang berbahagia. Demikian saja tausiah singkat pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pertama sekali bagi saya sendiri menyampaikan dan juga kepada sidang jemaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.